apa yang menjadikan suatu ujian kita di dalam kehidupan itu berbagai macam cara, bahkan dari 1000 cara untuk menggoda kita, untuk menuju jalan kejelekan. Tapi juga ada 1000 cara untuk menuju jalan kebenaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah, semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, teman sehobi, teman pembolang, juga teman pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, juga teman pengkaji deling seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa edukasi bambu unik Nusantara. Dan pada saat ini sedulur ya, saya mau menjelaskan ulang yaitu tentang bambu yang kemarin saya review, yaitu tentang sebuah nama pakem, yaitu pakem bambu combong, mulai combong 1 sampai combong 5 bahkan lebih. Dan kemarin belum saya kasih penjelasan atau sedikit filosofi, apa hakikat filosofi dari bambu combong-combong tersebut. Karena memang bambu combong itu kemarin saya jelaskan bahwa setiap lubang itu beda nama. Dan pada saat ini sedulur ya, saya mau menjelaskan lagi supaya di dalam penjelasan saya ini nanti bisa difahami khalayak umum, khususnya para sedulur-sedulur pecinta bambu unik Nusantara. Karena bambu combong itu kemarin saya mengatakan bahwa combong 1 itu sudah beda, terus combong 2 juga beda, combong 3, combong 4 bahkan sampai combong 5 itu namanya beda-beda. Oke sedulur ya, untuk mengawali untuk pertama yaitu bambu combong. Bambu combong itu kalau yang namanya bambu combong di dalam satu tabung itu ada lubangnya 1, entah itu lubang besar atau kecil atau sejenis menyerupai bambu yang prosesnya proses seperti tong-tong, itu namanya bambu combong ya. Jadi segala sesuatu bambu yang lubangnya 1, entah itu besar atau kecil, dan lubangnya itu berbentuk apapun, itu kalau combongnya 1 namanya cuma bambu combong, entah itu dari apa saja yang lubangi ya. Terus untuk yang kedua itu adalah bambu kalau combongnya itu tembus, itu namanya bambu bolong sedulur ya. Jadi combong, yang pertama combong, yang kedua bambu bolong. Kalau bolong itu entah itu bolongannya besar atau kecil, yang penting itu tembus, berarti namanya bambu bolong. Dan untuk yang ketiga sedulur ya, itu lubangnya 3 ya, seperti bambu tongser itu, tapi lubangnya 3, itu namanya bambu tong-tong ya, jangan salah arti, itu bambu tong-tong. Terus kalau yang lubangnya 4, itu namanya bambu pagoda, bisa dikatakan bambu pagoda ya. Terus kalau lubangnya 5, ini yang menjadi suatu penyebab atau suatu pertanyaan. Kalau lubangnya 5, yaitu bisa dikatakan secara umum yaitu bambu tongser atau tong-tong 1000, atau bisa dikatakan bambu lawang sewu. Dan pada saat ini sedulur ya, supaya tidak menjadikan suatu gagal paham, dan setidaknya bisa difahami oleh sedulur-sedulur, karena memang di dalam arti sebuah filosofi pada setiap bambu itu tertuju pada diri kita sendiri, tapi setidaknya itu bisa menjadikan suatu edukasi, juga menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara. Oke sedulur ya, saya akan mengawali untuk lubang yang pertama. Apa hakikat filosofi dari combong, bambu combong ya. Jadi hakikat filosofi dari bambu combong itu setidaknya setiap manusia itu menjadikan suatu pesan moral ya, soalnya bambu combong itu semua pesan moral lewat sebuah alam. Jadi apa hakikat filosofi dari bambu combong tersebut?
pada dasarnya bambu combong tersebut itu menggambarkan setidaknya kita sebagai hamba itu harus mau mendengarkan tentang segala sesuatu suara atau ucapan baik atau buruk dari setiap suara. Ya. Dalam artian manusia itu setidaknya harus mau mendengarkan dari telinga kita. Itu adalah lubang yang satu loh. Mau mendengarkan segala sesuatu, suatu ucapan baik atau buruk, ucapan seseorang atau mungkin ucapan apa saja ya, yang tergantung pada ucapan itu. Tentulah di situ kita mendengarkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bolong. Ya. Yang kedua, lubang dua itu namanya tembus, itu bolong. Setidaknya setiap manusia itu harus bisa menfilter dalam suatu pendengaran kita baik dan buruknya setiap apa yang kita dengar. Dalam artian kalau yang buruk ya kita keluarkan. Nah, itu. Kalau yang baik kita masukkan ke dalam tong-tong. Lubang yang ketiga. Tong-tong adalah suatu tingkah atau suatu perbuatan kita yang kita lakukan atau kita laksanakan, yaitu lewat hati. Oleh karena itu tong-tong itu adalah segala sesuatu ucapan yang sudah terfilter secara baik, masukkanlah ke dalam hati kita. Jadi kalau sudah mengcover segala sesuatu ucapan itu, yang baik buruknya, yang jelek itu sudah kita keluarkan lewat telinga yang satunya, tembusnya tadi. Kalau yang baik kita masukkan ke dalam hati, dan di situ akan terolah secara jiwa kita, akan menjadi suatu perbuatan yang baik. Dan untuk yang keempat yaitu bambu pagoda, lubang 4. Nah, di situ kita harus punya waspada, karena setiap segala sesuatu yang kita lakukan di dalam jiwa kita, baik perbuatan lahir maupun batin kita itu, perbuatan apa saja, itu semua harus tetap waspada bahwa kita hidup di dunia tidak lepas dari segala sesuatu godaan yang ada pada diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, itu yang keempat, kita harus waspada. Terus yang kelima yaitu kembali ke lubang yang namanya tong-tong 1000 atau lawang 1000. Setidaknya manusia harus waspada bahwa segala sesuatu apa yang menjadikan suatu ujian kita di dalam kehidupan itu berbagai macam cara, bahkan dari 1000 cara untuk menggoda kita, untuk menuju jalan kejelekan. Tapi juga ada 1000 cara untuk menuju jalan kebaikan. Itulah hal yang perlu kita pahami tentang arti sebuah pakem bambu lobang. Yang pertama yaitu combong, yang kedua tembus itu adalah combong, dan yang ketiga adalah bambu tong-tong, yang keempat adalah bambu pagoda, yang kelima adalah bambu tong-tong 1000 atau bambu lawang 1000. Itulah sedikit penjelasan filosofi tentang sebuah bambu yang saya sampaikan tentang bambu combong. Dan setidaknya sedulur ya, apa yang barusan saya sampaikan tadi setidaknya bisa menjadikan suatu motivasi atau menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Saya ulangi lagi supaya tidak gagal paham, bahwa setidaknya setiap manusia harus bisa mendengarkan tentang segala sesuatu ucapan baik atau buruk. Tapi di situ kita punya filter di dalam jiwa kita, yang buruk
kita buang, yang baik kita masukkan ke dalam jiwa kita. Kalau kita sudah tahu tentang jiwa kita, bahwa segala sesuatu itu masuk ke dalam suatu pembenaran atau suatu hal yang positif, barulah kita laksanakan dengan perbuatan secara zahir maupun batin. Tapi setidaknya kita harus waspada bahwa semua tentang perbuatan baik buruk itu pasti semua ada godaannya, terutama dalam hal suatu kebaikan. Pasti di situ banyak godaan, dan godaan itu kita harus waspada bahwa godaan itu bukan cuma hanya 1, 2, atau 3, tapi dari berbagai macam penjuru, karena di situ sudah tertata yang namanya bambu tong-tong 1000 atau lawang 1000, bahwa segala sesuatu godaan itu berbagai macam cara itu, baik itu secara perbuatan baik atau buruk, semua itu tergantung pada diri kita. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, di situ pun juga banyak sekali tentang godaan, juga banyak cara dari mana datangnya godaan itu atau ujian itu. Sebaliknya, kita berbuat suatu keburukan juga sangat mudah sekali untuk terjerumus ke dalam keburukan. Itulah sedikit filosofi dari bambu combong, bambu bolong, bambu tong-tong, bambu pagoda, juga bambu tong-tong 1000 atau bambu lawang 1000. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, pemahaman. Saya pribadi mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam